Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rangkuman bab 1. Meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan hadis terkait. Mari kita pelajari dan simak baik-baik agar dapat memahami pesan-pesan mulia yang terkandung di dalamnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Menurut tafsir Al-Misbah, Quran Surat Al-Maidah ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dengan hak kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarnya turun, Jibril alaihissalam. 2. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kitab-kitab terdahulu. 3. Kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadap serta menjadi saksi keabsahannya. 4. Allah SWT memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 5. Tiap-tiap umat memiliki aturan syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan yang abadi. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagian penyempurnaan syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. 8. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Taubah ayat 105 atas kerja. Pesan-pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat Al-Taubah ayat 105. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal soleh sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. 2. Setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mukminin di akhirat kelak. Lalu akan dibalas sesuai amal. 3. Janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Sifat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal soleh lagi. 4. Setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi tujuan mulia yakni beribadah kepada Allah. Secara rinci tujuan berkelas: 1. Meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menolak kemungkaran. 3. Kepentingan amal sosial. 4. Memberi nafkah keluarga. Manfaat etos kerja ialah 1. Terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. 2. Menjaga martabat diri sendiri. 3. Wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Melatih sifat sabar dan tawakal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.